Lu nggak bisa bandingin dong, kalau misal Bitcoin lu bandingin sama uang ya, Bitcoin lu bandingin sama emas kalau mau fair. Sama gold dong, sama-sama Bukan. gold ya kan. Barang pembandingnya itu loh. Karena gold itu nggak pernah akan bisa jadi nilai tukar, bro. Hmm. Kalau misalnya lu mau beli ini pakai emas, coba gimana cara? Kepingan yang mana lu kasih gua? Ayo. Iya, Mana karena berapa? ayo, Itu berapa? regulasinya kan uang di sini kan. Nah, tapi nggak bisa, bro. Nggak bisa. Lu mau potek gitu, nggak bisa. Bitcoin bisa divisible 100 juta ini. Fiat divisible. Jadi ini yang terbaik dari dunia, bro. Jadi satu. Store value-nya emas dan pecahannya fiat. Ini yang dibuat sama Satoshi. Jadi kertaskan juga bisa kalau mau dikertaskan ya. Ya, tapi misalnya kalau dikertaskan lagi ya balik lagi. Ya bisa dong. Tapi mungkin suatu saat nggak tahu, mungkin di tahun yang banding satu lagi, jadi 1/5 lagi. jadi kertas lagi bisa Jadi kertas lagi. jadi kertas. Yang tadi maksud gue, Tim, di saat lo mau membandingkan emas itu ya Bitcoin ya berarti sama emas lah. Karena ini faktor kan primernya kan di situ hulunya. Ya. Hulunya kalau kita pandang di sana ya. Nanti nilai tukarnya turunannya apa? Ada yang jadi koin lagi misalkan. Ya. Ada yang jadi kertas misalnya barangnya jadi nilai tukar itu. Kalau lu bandingin ya, Bro. Sekarang lu merasakan lu benar-benar menganggap Bitcoin kayak emas atau lu Ini lebih dari itu ya? lebih terhemat. Berarti Gua ngambil fungsinya kapal. untuk menabung atau untuk investasi? Ini udah bukan menabung atau investasi, bro. Ini kapal gua. Oke. Ini kapal gua. Ini kayak bahtera gua gitu. Gua nanti akan ada satu saat di mana rupiah itu udah 20.000 kalau bisa nggak diturunin. Karena kan begitu caranya bisa dihapus nol kan. Tapi by value sekarang nih, kalian mau dengar omongan gua, rupiah kan sentuh pasti 20.000 sooner or later. Kenapa? Karena makan cetak uang. Kalau nggak cetak uang nggak bisa. Ya, jadi itu memang sistemnya memang begitu. Kayak sekarang 15.890 misalnya sekarang. Ini akan pasti suatu saat 20.000. Ya US kan udah cetak uang juga. Dia lebih parah malah cetak uangnya. Dia stabil-stabil aja anjir mau tuh US tuh. Belum tentu. Dia stabil, dia boleh cetak uang stabil karena semua orang berdagang pakai dia, bro. Jangan salah, bro. Ya itu makanya. Kursnya, bro. Lu nggak ada namanya crude oil IDR, bro. Iya. Crude oil ya, bro. Karena semua pakai dia. Pakai Kan? dia, bro. Makanya stabil-stabil aja. Makanya stabil aja, bro. Bosnya sih di situ soalnya. Iya. Nah, kalau kita ini yang problematik kan, Iya. nggak usah gitu deh, bro. Kalau orang-orang mungkin yang ya mungkin seumur lu udah pernah ngerasain kan, udah tahu kan waktu apa yang terjadi. Kalau perusahaan ini ramai-ramai punya utang dalam US dollar, titik naik, ya lu kan udah ngalamin apa yang terjadi. Apakah itu terjamin 100% tidak akan terjadi lagi? Gua tidak percaya. Ya, gua masih kecil banget waktu itu ya. Belum ngerti gua waktu itu. Belum ngerti. Tapi kita pelajarin kan akhirnya kan. Cuma kalau gua bahkan belum akhir itu. Tapi kalau lu kan maksudnya lu punya gambaran gitu loh. Ada gambaran yang bisa ngeliat dengan mata kepala. 98 waktu itu ya. Anak-anak mungkin yang nonton ini gua nggak tahu ya. Mungkin dari 20 sampai 40 yang nonton itu. Tapi mungkin kalau masih dari 20 masih teman-teman yang muda, bro, sini. Mereka no idea, bro. Belum merasakan No apa aja idea. minimal ya. No idea. Including gua. Iya. No idea. Tapi gua dengar kan gua ya tahu-tahu kayak lu juga. Mereka belum tahu. Dampaknya bisa segitu, fiatnya itu dampaknya itu. Brazil tuh begitu. Ada yang kaya karena Chris Monitor tuh. Ada, bro. Banyak, Bro. Banyak, bro. Banyak yang melejit, bro. Iya, baik yang melejit. Yang di Singapura. Gak usah ke Singapura, di sini juga banyak, Bro. Gak usah sampai ke Singapura deh. Di sini aja banyak kok. Banyak. Yang akhirnya masih yang nge-hold ya. Ya, tapi tinggal di Singapura. Udah terlalu melenceng. Terlalu melenceng. Gini tim. Ini obrolan lo. Iya. Kacau ini jemput gue. Terus gini tim ya. Ngumpet di sini. Aman, di sini aman. Sini aman. Aman. Lu bebas ngomong apa aja, Tim. Selama ini benar ya. Sama ini benar. Terus gini tim. Bitcoin ya, balik lagi Bitcoin, Ethereum. Kenapa tidak Ethereum? Ya boleh-boleh saja, tapi gini. Berapa persen alokasi lu buang ke Bitcoin sama ke Ethereum? 90% gue Bitcoin. Oh 10%-nya 10%. 10% Ethereum. Enggak 10%. Ethereum mungkin 1% kan? 1%. 1%. Oh buat lucu-lucuan aja berarti. Lucu-lucuan aja. Oke. Semua pokoknya kalau yang lain yang pernah gue ngomongin 1%. Lucu-lucuan buat gue. Terus mau lucu. Tapi itu untung akan gue balikin lagi ke bapaknya. Iya. Bapaknya. Ke bapak gue balikin. Karena gini. Kenapa nggak Ethereum? Nah, teman-teman harus bisa tanya sesuatu tuh mikir secara namanya first principle. Pemikiran harus diubah. Ethereum itu dibuat sama siapa? Vitalik. Vitalik itu primain Ethereum kapan? Coba cari sendiri. Uang primain itu dipakai untuk apa?
Jadi dia jualan Ethereum, uang dia hasil jualan Ethereum dia beli apa? Bitcoin, Pak. Buktinya apa? Kalian coba cari aja. Kalau kalian mungkin tahu media Bitcoin Magazine, mungkin banyak yang tahu Bitcoin Magazine. Coba cari founder siapa? Vitalik Buterin. Kenapa nggak Ethereum Magazine apa ya? Ya kan? Karena dia pegangnya Bitcoin. Jadi semua orang yang bikin Solana, yang bikin Ethereum, yang bikin semua koin-koin itu, Ya, bapaknya Bitcoin. cuma ngambil uang kalian untuk beli Bitcoinnya itu. Ya. Itu baseline dari kripto. Kalian perhatiin semuanya. Yang bikin token-token itu semua. Karena gue udah ketemu bro, yang bos-bos yang punya exchange ini yang duitnya ya begitu lah. Gak ada yang bilang dia punya token lain selain Bitcoin. Gak ada satupun bro. Yang lain buat cari duit ya. Yang lain buat cari duit. Jadi kita pakai Buat nipu-nipu orang yang goblok gitu kan. kita pakai format yang sama. Kita pakai format yang sama. Gue pakai format yang sama. Oke. Karena yang Lu nipu orang juga? gitu. Nggak nipu orang juga? Nggak. Gue aja sharing informasi edukasi. Iya. Akhirnya lu buang semua 99% ke Bitcoin. 1% itu ada yang yang lucu-lucuan micin-micin juga ada loh. Ada. Hah? Banyak. Ada juga micin ya? Ada juga. Oke. Buat iseng-iseng lah. Lucu-lucu. Tapi emang bisa banyak duit sih bro dari Iya. micin itu. Bisa. Banyak yang jadi kaya bro, beli micin gitu. Cuma kan gini, itu zero sum game kan. Iya. Untuk lo untung harus ada yang rugi. Lo buka restoran di sini, sebelah restoran lo harus hilang customer kan karena datang ke lo. Ya sama bro. Ya. Jadi jangan di-treat sebagai itu hal yang berbeda dan jangan mikir spekulasi kalian itu adalah investasi kan. Sampai kapan Tim? Lu akan terus taruh uang lo? Berarti kalau misalnya orang ngecek rekening lo di bank lo nggak ada duit ya berarti? Nggak ada duit. Iya. Di mana pun nggak ada duit sih. Di mana pun nggak ada. Ya bukan duit itu kan. Nah, Kalau di bank berarti nggak ada duit ya? nggak punya. Lo buang ke sana kan? Di sana juga nggak ada. Lah di sana kan ada. Enggak maksud gua tapi lu masih sisakan kan di bank masih ada lu sisakan? Atau masih banyak nggak lu sisakan di bank atau Ada lah bang, ada lah. Buat operasional berapa persen lu buang lu tetap taruh buat operasional di bank? Ya, Ya, buat total kawasan dunia lu lah kan 5% lah ada lah. 5% ya? Oke. Ya kalau kan nggak boleh bro, kan gua nggak boleh langgar aturan, Lu nggak bisa beli rokok pakai Bitcoin kan? kecuali boleh sama BI baru gua itu. Oke. Tapi Bitcoin secara komoditas legal kok di Indonesia. Komoditas aset digital bro. Aset, iya kan aset. Peraturan 2022 tuh. Kalau buat konteks bisnis lu nggak masalah dong berarti. Oh boleh. Kan lu menabung di situ kan istilahnya kan? Ya, itu nggak masalah. Bener dong? Itu nggak masalah. Yang masalah itu adalah kalau dipakai untuk transaksi nggak boleh. Iya. Bro, Soalnya udah begitu kan. sehitam apa bro di dunia Bitcoin ini bro? Orang lu selalu bilang lu harus fair dulu dong. Ya. Enggak dong bro. Fiat hitam dunianya gini nih. Bitcoin sama juga hitam juga. Jangan-jangan lebih hitam. Karena regulatornya kan belum banyak bro. Bebas kan. Ini Bitcoin gini. Gua akan pisahin Bitcoin sama kripto ya. Bitcoin apakah hitam? Ya mungkin hitam dipakai untuk itu. Misalnya Silk Road yang zaman dulu yang pakai untuk jual beli segala macam. Cuma fiat juga dipakai, cash kan juga dipakai bro. Iya itu waktu tadi kan lu bilang lu dari tadi kan lu sikat fiat terus nih. Ya namanya transaksi pasti ada dunia hitamnya kan bro. Tapi Bitcoin ini menurut gua untuk dunia hitam lebih mudah orang bisa main di Bitcoin buat dunia hitam. Bitcoin enggak bro. Karena Bitcoin itu gampang di tracking kan. Gue bilang tadi. Kalau lu tahu caranya, bisa tracking. Nggak bisa sita. Betul. Sampai ke nggak bisa sitanya sampai kemana bro? Karena nggak bisa sini. Lu nggak bisa sita. Tanya itu ada nggak ada selesai. Ya itu kan gimana? Itu dunia, Lu kertas yang lu tulis itu lu bakar selesai di kepala lu. itu kan dunia putingnya. Tapi emang dari kepala lu nggak bisa keluar. Itu kan puting ya udah gitu. Itu kan itu kuku kalau dicabut juga Ada begini men. Ada kan dunia hitamnya Bitcoin ini kan pasti ada bro. Di dunia kripto ya, kripto aja. bikin buat nge-scam keluar kabur banyak. Oke, itu micin-micin lah, udah banyak yang inilah ya. Exchange ya kan, bikin Iya. exchange. Uangnya dibiarnya ada pura-pura ada digital tuh. Misal lu beli Bitcoin nih, ada Bitcoin di situ, itu sebenarnya di belakang nggak ada Bitcoinnya. Cuman nominal doang gitu loh. Banyak. Ada begitu bro. Ada di luar negeri banyak bro. Oh, lu aman banget kayaknya di luar negeri. Gue baru mau nanya di Indonesia ada nggak? Jadi itu cuma di situ udah banyak. Di Indonesia nggak ada. Exchange-nya benar-benar. Nggak tahu gua karena kan Indonesia diregulasi dengan baik oleh Oh gitu. para regulator. Oh iya. Regulasi dengan baik.
Main aman. Uangnya dimainin bro. Kalau di luar uangnya dimainin bro. Oh di sini enggak? Sini nggak tahu. Nggak tahu. Kan ada lembaga yang nanti bakal ada clearing. Iya. Kacau. Oke, ini menarik ya. Tim, lo akhirnya simpan duit lo, bukan apa, simpan harta lo ya. Ya. Simpan harta lo di Bitcoin kan. Ya. Dan lo uang lagi tuh lo punya target apa besok nih, misalnya ke depan lo mau bikin bisnis real Oh iya, ya pasti. yang Karena terlihat mata gitu kan, bukan terlihat di handphone aja misalnya. ya gua ada lah, ada bisa nanti di Nos, ada bisnis real. Oke. Jadi gua mikir juga iya ada baiknya diversifikasi walaupun gue percaya, tapi kan kalau bisnis kan tetap selalu running kan. Nah, kalau gue bikin restoran buat iseng-iseng. Jadi Buat punya-punyaan. buat punya-punyaan gitu. Biar antara ada orang ngomong, oh lu mana lu, bohong lu. Ini ada bisnisnya. Ya terserah dia, orang mau bilang bohong kenapa ya? Terserah aja kan. Gue nggak tahu bohong aja ya. Ini bukan apa? Gue yang kaya ya kan. Enggak lah, belum kayak Orang bilang ada pepatah bro, ang kayo ang surang, ang apa dia nak minta dong. Jadi kan lu kaya aja. Lu bilang gue kaya miskin selalu, lu gue nggak duit ke lu juga kan. Kalau gue ya gue pikir gini, ada diversifikasi lah, ada diversifikasi. Gue mau beberapa bisnis real. Oke, lu buang juga ke bisnis real ya? Ya, benar. Oke. Why? Pertanyaan bagus, karena kan biasa orang harusnya fokus ya. Iya. Berarti belum saya yakin itu loh. Jujur. Buat ini, buat lucu-lucuan sebenarnya. Buat lucu-lucuan ya? Lucu-lucuan aja. Oke. Seru, buat seru. Oke, berarti balik lagi buat lucu-lucuan. Buat lucu. Berarti nggak usah yang gede-gede lah ya. Yang itu lah ya, bikin restoran, klub-klub besar gitu. Ya, enggak, kalau kecil aja. Kacau. Untungnya Bang Mas loh dia. Iya. Akhirnya lu buang ke sana, ke bisnis lucu-lucuan lo itu. Terus gini Tim, lu ada pacar sekarang kan? Ada. Ada pacar? Satu Aja itu. yang ketahuan, yang dipublis. Waduh, bahaya lagi nih. Ya orang muda, tajir kayak lo, tampang nggak jelek-jelek amat ya kan? Sebentar. Gua fokus orangnya bro. Hah? Fokus. Kayak tadi yang lain lucu-lucuan kan? Oh, jadi pacar satu, yang lain lucu-lucuan. Waduh, itu bisa. Kan kita membaca karakternya dari situ aja bro. Ini dikit sayang. Ya, pokok kamu ini lucu-lucuan. Itu Bang Mas loh. Tapi fokus ya Tim ya. Bagus. Nggak pakai lucu-lucuan kalau pacar. Karena pacar udah lucu kan gitu ya. Iya. Gue belain Tim. Itu Bang Mas. Yang lain. Akhirnya gini Tim. Lo ya, gue denger Timothy ini berawal dari nol. Ya. Dari nol, akhirnya sekarang punya target. Gue harus kaya dulu. Ini yang gue simak lo ya. Gue pokoknya nanti akan jadi orang kaya triliuner. Lu bilang. Lu kan cita-cita lu kan gitu kan ngomong. Belum triliuner udah. Belum. Jauh banget. Masih jauh banget. Tapi udah ratusan miliar kan. Belum. Jatuh 1 T udah triliuner udah. Aduh. Ya kan? Udah triliuner kan? Satu T kan. Gini loh Tim, lo memahami nggak arti kepemilikan bro? Memahami nggak arti kepemilikan? Dalam konteks apa nih kepemilikan? Everything. Gimana coba jelas? Menurut lo arti kepemilikan itu apa? Kepemilikan apa dulu nih? Apapun menurut lo. Barang sesuatu yang gue punya. Sesuatu yang lo punya ya. Oke. By definisi kan. By definisi. Sesuatu yang lo punya tuh ya. Ini dia mau jebakan lagi. Lo merasakan dengan lo punya Bitcoin ini, lo memiliki Bitcoin. Itu kan relatif. Kayak gini contoh. Ya menurut lo. Ini pertanyaan bagus banget sebenarnya. Karena nggak ada sebenarnya lu pilihin sih ini. Itu yang pemahaman gua. Contoh misalnya ini kenapa gitu, contoh di sini gitu, ada terjadi apa, hilang semua. Kan misalnya kalau orang tahu dong orang repot juga gitu kan. Kan itu terjadi di Afrika. Orang Cina ini properti ini surat saja. Tahu dong ya akan batu juga ngomong apa? 10 orang datang apa tuh ini mana kasih surat tuh kasih lah. Jadi kepemilikan itu semua relatif. Sama kayak Bitcoin gue juga tadi relatif kan. Makanya itu harus ada
cara-caranya juga untuk cara menyimpan dengan baik. Karena kayak tadi errornya di satu orang bisa terjadi gitu kan. Ada caranya kalian kunci bisa pakai multisig dan lain-lain, itu banyak caranya. Cuman ya kalau kepemilikan sendiri di sini gua rasa nggak ada sih yang kita punya. Mau harta mau apa nggak ada yang benar-benar kita punya di sini, karena ya gue bilang tadi ada kuasa yang di atas yang kalian bisa bayangin. Itu real. Oke. Ya, di luar Kalau orang lu tau lah ada hierarki yang di dunia ini kan, tapi mungkin teman-teman kan masih kira dunia ini kayak dunia Barbie bro. Makan kerja tidur, makan kerja tidur. Kan kira dunia Barbie. Iya. Maksud gue Lu belum tahu gitu. Di sini tuh ada orang-orang ada lagi kaptennya, ada lagi mayornya, ada terus ada itunya ya. Ada langit di atas langit terus. Ya. Dan orang aneh-aneh. Jangan-jangan yang pendiri Bitcoin Satoshi Nakamoto yang orangnya juga nggak jelas siapa, nggak ada yang tahu sampai sekarang tuh jangan-jangan nama bohongan bisa. Nama bohongan. Jangan masih hidup, masih ngatur semua. Jangan-jangan juga dari gengnya itu juga. Kalau dia mau ngatur semua, ya itu nggak ada yang tahu. Iya, geng itu juga bro. Ya benar juga, nggak ada yang tahu. Cuman Satoshi kalau hidup problem ini, sesuatu yang diciptakan tuh beda sama yang lain. Kalau misalnya ETH bisa diganti segala macam, tapi kalau Bitcoin itu udah, kalau dia mau ngapa-ngapain itu kayak pencipta kertas hidup lagi. Dia nggak bisa ngapain, kertas cuma dipakai. Jadi Satoshi itu udah nggak bisa ngapain Bitcoin. Networknya udah nggak bisa stream. Itu udah bukan punya dia, karena itu emang bisa jadi nggak itu produk yang dia bikin memang harus begitu. Dia bikin kayak produk. Bisa jadi karena teknologi kalau menurut gua agak aneh. Jadi saya kan banyak spekulasi. Nggak ada upgrade ya. Ethereum masih ada upgrade terus ya. Tapi ini juga menarik karena dia keluarnya pas 2009 kan, pas global financial crisis dia keluar kan tiba-tiba. Banyak yang bilang wah ini teknologi alien gitu kan, karena belum ada yang pernah mikir cara jelasin masalah namanya double entry di accounting. Nah itu double entry problem ini diselesaikan dengan punya distributed public ledger. Nah ini yang pertama kali yang disebut sekarang orang ngomongnya blockchain terus kan. Cuman yang unik dari penciptaan dia ini adalah kuncian dalam waktu. Jadi Bitcoin itu dikuncinya dengan waktu. Karena satu sih tahu proof of stake, proof of history itu nggak ada yang bisa dipakai. Soalnya proof of history, Ethereum proof of stake itu nggak ada yang bisa dipakai. Karena nggak ada bukti bahwa energi nyata dari dunia sini bekerja di sistemnya. Kuncian itu adalah waktu bro sebenarnya. Karena setiap 10 menit ada blok baru. Satu sih tahu, satu hal yang nggak bisa dibalikin lagi adalah waktu. Ini dia kuncinya pakai waktu. Dan ini dia mau ngapain juga dia nggak bisa ubah apa-apa. Ya oke, gini maksud gue. Jadi dia bahkan kunci dia sendiri dari. Iya, itu maksud gue gitu. Dia membuat sebuah produk yang sudah terkunci dan dia gini kadang-kadang seorang pembuat sesuatu kan harus juga punya idealisme bro. Ya. Jadi lo kalau mau buat lagi yang ada modifikasi ya buat yang lain. Ini tetap begini barang gue misalnya ya. Gue kok masih membuat sebuah kecurigaan Bitcoin ini sebenarnya yang bikin ini masih hidup. Menurut gua kemungkinan besar. Menurut gua pribadi ya bro ya. Atau jangan-jangan juga dari orang yang lo kata-katain terus dari tadi kan gitu. Jangan-jangan bro ya. Kacamata dari mana? Yang lucu yang menarik nanti pada saat yang lucunya pas lagi orang-orang itu nonton YouTube-nya Timothy. Apaan sih lu Tim? Itu barang gua juga bego. misalnya gitu ya. Lu pernah berpikir gitu gak bro? Segitunya kah orangnya mati, orangnya hilang? That's not conspiracy? Banyak banget yang coba untuk selesai misterinya ya. Tapi kalau misalnya dia itu pokoknya tapi nggak masalah. Regardless siapapun yang ciptakan dia. Produknya barangnya itu. Dia nggak bisa ngapain. Dia udah kayak buka Pandora box itu. Itu udah hidup gitu, makhluknya udah keluar, setannya udah keluar. Dia nggak bisa masukin ke dalam box lagi, tutup ya, nggak bisa. Jadi mau itu si elit global yang bikin juga dia bikin kesalahan bikin ini. Karena setannya udah keluar loh. Karena itu tersimpan sama sudah banyak tangan ya, sudah nggak bisa dikontrol, banyak user ya. Iya. Dan network efeknya akan terus berjalan. Iya. Regardless dia mau itu jalan atau nggak bisa diapain. Mungkin buat kita sebagai pengguna, sebagai pengumpul. Ya. Karena pencipta bro, dia tahu juga cara ngilangin ya. Nggak bisa. Itu gue bilang itu kayak Pandora box, nggak bisa. Secara sistem nggak bisa dihilangin. Itu nggak akan pernah bisa dihilangin, nggak bisa ditiadakan, nggak bisa diubah. Dan itu bukti nyatanya. Semua tertulis di blognya. Dan itu bisa dicari. Jadi itu secara sistem memang nggak bisa. Nggak ada caranya untuk pecahin itu. Karena sudah di dalam blog itu ya. Sudah terkunci. Lu harus ubah per 10 menit sampai genesis blok yang pertama untuk bisa ngubah sistem yang nggak bisa itu. Itu lu butuh komputer dengan daya quantum komputer pun nggak bisa. Lu butuh quantum komputer matahari lu tutup pun pakai Dyson Sphere itu nggak bisa. Lu buka energinya. Jadi itu dari kunci lewat waktu. Dan itu yang dia ketemu proof of work makanya. Bukti bahwa lu kerja dan lu memiliki sesuatu.
Karena proof of work ini sebenarnya kayak dinodai nggak sih di zaman sekarang. Contohnya masa orang kerja harus jadi investor sih? Itu nggak masuk di akal gue. Gitu. Masa videografer gue yang kerja sama gue harus jadi investor? Masuk akal nggak sih buat tuh? Dokter harus jadi investor. Masa harus jadi fund manager dokter? Tapi dokter harus jadi fund manager. Kalau nggak fiatnya hilang. Dia tahu uang nggak boleh didiemin. Itu kan udah society yang fucked up gitu menurut gue. Masa dokter harus 30% waktunya jadi hedge fund manager? Nggak make sense. Itu bukan kerjaan dia. Gitu. Tapi dia harus. Kenapa? Karena proof of work-nya dinodai dengan sistem sekarang. Bukti kerjanya dia itu udah nggak real. Lu kerja nih dibayar pakai sesuatu yang palsu yang dicetak. Nah itu. Sampai semuanya sadar itu gue kan terus mengedukasi ini. Ya coba pasti yang di atas banyak yang seneng lah itu. Ya. Kalau makin banyak yang tahu. Ya mungkin sekarang lo belum dianggap terlalu berdampak buat mereka, bisa jadi. Tapi kalau terlalu Di saat lo udah terlalu ngeliat anjing berdampak juga nih bocah nih. Iya. Selesai bos. Jadi itu yang dijaga tuh. Sampai angka 12 itu gue keluar juga di kepala lo langsung tuh. Yaudah ampun. Karena kan gini bro ya. Gini, Bitcoin pun menurut gue, walaupun berapa persen ya yang sudah stabil ya, maksud gue yang nggak akan bisa keganggu nih. Oh semuanya nggak bisa diganggu. Gini, maksud gue gini. Gue melihat banyak pengguna Bitcoin mungkin yang udah mati, udah lupa passwordnya, udah nggak tahu apa, jangan banyak kan juta. Hah? 4,5 juta koin. 4,5 juta. Itu udah stabil tuh ya, udah nggak bergerak. Udah nggak bergerak. Banyak sekali loh itu. 4,5 juta. Dari total 21 juta. Sekarang ditambah baru 19 juta sekian. 19. Itu banyak juga tuh ya. Jadi sekarang koinnya rebutan 15 juta. Dan dari 15 juta itu 70% udah gak pernah mau jualan. Dam. Tinggal 30 yang masih gerak di exchange. Lalu rebutannya itu 3,5 juta koin. Menurut lo harganya berapa itu nanti? Makanya gue pede banget. Ini bukan aset 1,5 miliar. Itu gue ngomong kayak gitu karena pasti 5 juta. Biar orang tuh mikir. Tapi gue dikatain gila. Asli ya 10 miliar gue bilang di sini. Pertama kali gue bilang 10 miliar per koin. Kapan gue gak tahu. Gue bukan dukun. Tapi pasti suatu saat Bitcoin akan ke 10 miliar. Lu beli semuanya sekarang. Semua uang lu punya tabung situ, jangan beli sahamnya. Lu melihat nggak pergerakan apa istilahnya bro, penambahan orang yang stabil apa namanya istilahnya? Yang di dunia ya, yang hold. Ya. Yang hold itu penambahannya makin besar lama-lama. Makin besar terus. Hold terus. Iya, makin banyak. Tidak trading ya? Iya, tidak trading. Dia hold ya. Iya. Bisa jadi hilang, bisa jadi apa gitu ya. Secara on-chain itu namanya hodl wave orang tulisnya. Hodl wave ya. Ya, hodl wave ini makin besar. Hodl wave. Oke. Jadi lu makin susah rebutannya sama orang-orang. Karena orang gak ada yang mau jualan. Kayak gue bakal jual. Oke. Gue beli terus kok. Lu mau kasih gue harga berapa? 70.000, murah gue beli. Lu mau kasih gue 1,5 miliar nanti per koin? Murah. Ya kalau 70.000 masa lo beli sekarang? Beli. Dan sekarang masih 60.000 kan? 70.000 sekarang hari ini ya? Iya. Iya lo beli lah kalau emang segitu harganya berarti. 70.000 beli lagi gue. Iya. Pulang beli lagi gue. Ada duit lagi beli lagi. Duit dari jualan apa beli lagi. Beli terus bro. Kayak orang tua kita dulu beli emas ya. Iya, timbun bro. Beli emas timbun terus ya. Timbun terus gitu. Tapi lu kan akhirnya cuma melihat itu di sebuah layar bro. Lu merasa memiliki sesungguhnya gak di situ tuh? Ya di luar dari faktor memiliki Tuhan tadi ya. Ya. Apa lu cukup senang dengan kagak gue udah banyak. Semua segitu. Ya itu kan yang didoktrin mereka juga dari awal. Manusia suka mangga ya kan? Jangan salah lo. Itu ada papernya lo kan, cari tuh Rockefeller Foundation. Oke. Manusia suka mangga. Manusia suka angka bos. Oke. Kan semua angka apa yang lo cari bang? Iya. Ya kan? Iya. Juta. Iya. Rekening lo. Iya. Jadi oke. Cinta bang kawan. Iya. Jabatan pun angka tingkatannya ada. Jabatan tuh ada pangkat lo. Angka lagi lo. Somorik ya. Somorik lo. Itu terlalu jauh lah kalau dibahas. Iya. Tapi akhirnya gini Tim ya. Gue seneng ada orang-orang muda kayak lu Tim ya. Apa namanya? Bagi sebagian orang itu sangat beresiko yang lo lakukan. Iya. Tapi bagi orang yang paham yang tadi kita balik bicara di awal, mungkin ini justru mah tanpa resiko. Ya. Menurut lo kan? Ya. Oke, anggap kita sepakat kali gitu ya. Anggap kita sepakat. Kalau gue masih belum berani bro untuk buang 95% duit lo, fiat lo itu ke dalam Bitcoin. Kalau gue pribadi masih belum berani. Gue paling maksimal 10%. Ya. Gak masalah. Gue baru. Dan semua kan mulai dari situ bro. Ya. Gue juga mulai dari situ soalnya. Iya. Sampai merasakan keuntungannya dan merasakan kebobrokannya sebelahnya. Iya. Nah tapi ujung-ujungnya 90 juga semuanya.
Gitu ya. Ujung-ujung begitu. Jadi ujungnya gini, 10% itu udah besar bro. Ujungnya nyoba 1% di tradingin. Untung jual. Terus mulai hold 10%. Banyak trading rugi tuh, betul. Udah kapok, dia kan kapok. Gue berapa kali gitu kapok. Bikin lagi. Bikin lagi, belanja lagi kan, belanja lagi. Kok naik ini. Berapa ditingkatin ntar ujungnya. Kadang-kadang gue gini bro, merenung gue mikirnya. Naik juga di handphone doang nih gue bilang nih kan. Gue gak tahan juga, gue gak. Lah emang lu dapet duit dari rekeningnya emang di handphone juga kan? Nah, di mana itu? Tapi kan kalau ada kan kayak lebih bahagia lu dapat cash kan dibanding dapat yang transfer. Lu mana bahagia? Sisi kebahagiaannya. Si gue ya. Ya gue juga kadang megang cash juga. Cash juga. Bukan maksudnya cash yang fisik ya. Oh iya. Cash fisik nih kadang-kadang orang kalau ngelobi orang kan misalnya gini, tim misalnya ini ada $1 juta terus tim di depan mata ada cash atau nanti gue transfer tim. Lebih asik gini kan? Ini kan asik kan, tersentuh. Namanya lu punya pacar bukan virtual pacar lo, lo pegang dong, ya kan? Kalau pacarnya lo video call doang kan capek. Benar. Ini nggak bisa ngobrol langsung gitu, ngobrol lah itu. Dengernya nggak dari speaker, dari mulutnya dengernya gitu. Beda kan tim? Beda. Hah? Tapi itu kan psikologi manusia. Oke. Realnya sama kan sebetulnya. Sebenarnya nilainya sama. Yang penting kan uang itu adalah nilai kan. Akhirnya nilai secara value itu tentu ya akhirnya lo beli mobil. Iya benar. Gitu. Lu mobil lu udah berbagai macam sekarang atau memang lu tetap karakter orang yang nahan kebahagiaan? Gue nahan kebahagiaan. Kalau gue mau belanja itu semua mobil bisa gue beli ya. Ini gue suka Timothy sombong. Nahan kebahagiaan nggak dikit lah lupa. Cuma 2, 3. Iya. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.